Pasar sedang stagnan Cryptosias. Kenapa? Halo Cryptosias, balik lagi bersama saya Leo di Crypto Discover dan hari ini kita akan melihat update terbaru di ruang kripto. Jadi ayo cepat merapat karena kita akan membahas kenapa Bitcoin dan altcoin tidak melihat kenaikan, bagaimana tarif mempengaruhi investasi dan apa arti Pectra upgrade Ethereum untuk masa depan DeFi. Secara historis, kuartal pertama tiap tahun menjadi periode yang kuat untuk kripto. Dari tahun 2017 sampai 2024, Bitcoin dan altcoin melihat kenaikan yang konsisten antara bulan Januari dan Maret, di mana pada tahun 2021, nilai Bitcoin naik sampai 2 kali lipat, naik dari $29.000 jadi $58.000. Dan pada tahun 2024, Bitcoin melonjak dari $42.000 menjadi $73.000 didorong persetujuan spot ETF. Sementara di tahun 2025 situasinya berbeda, di mana di awal tahun Bitcoin berada di angka $94.566, tapi setelah itu momentumnya berhenti dan Bitcoin turun ke bawah $80.000 di bulan Februari, meskipun sekarang ada di kisaran $85.000 saat penulisan. Altcoin melewati hal yang sama. Ethereum turun dari $3.400 menjadi $3.100, Solana dari $190 menjadi $160 dan XRP dari $1 menjadi 85 sen. Total kapitalisasi pasar kripto menyusut dari $3,6 triliun menjadi $2,8 triliun. Beberapa faktor yang berkontribusi ke market yang stagnan adalah efek Trump dump. Setelah rencana cadangan Bitcoin Donald Trump mendorong Bitcoin ke $100.000 di akhir tahun 2024. Ekspektasi menjadi tinggi. Namun, pidato pelantikannya di bulan Januari 2025 sama sekali mengabaikan kripto. Tarif 25% yang diajukan Trump untuk barang dari Eropa membuat para investor ketakutan dan ini memicu aksi penjualan. Lalu ada juga peretasan Bybit. Eksploitasi sebanyak $1,46 miliar di bulan Februari menyebabkan kepanikan yang menyebabkan likuidasi besar-besaran dan pasar melihat penurunan sebanyak 20%. Peretasan skala ini secara historis memicu aksi jual berkelanjutan. Kemudian ada juga hambatan makroekonomi, di mana dolar Amerika Serikat yang lebih kuat dan kekhawatiran inflasi mengurangi keinginan untuk produk beresiko. Data PCE bulan Februari menunjukkan kenaikan sebanyak 2,6%, sementara arus keluar Bitcoin ETF menunjukkan keraguan di antara investor institusional. Selain itu ada juga aksi ambil untung pasca 2024 setelah kenaikan Bitcoin sebesar 124% tahun lalu. Banyak investor memutuskan untuk menjualnya dan ini menghambat momentum. Meskipun saat ini dominasi Bitcoin tetap tinggi di angka 58%, tapi altcoin belum masuk ke musim altcoin seperti yang kita sudah lihat di kenaikan harga sebelumnya. Tapi penghambatan ini bukan berarti pasar kripto sudah berakhir, Cryptosias. Kita merasa beberapa hal ini bisa membalikkan keadaan. Pertama, kejelasan regulasi. SEC yang sekarang dipimpin oleh Paul Atkins diharapkan untuk menentukan status hukum XRP paling lambat di tanggal 16 April. Kalau disetujui, ETF altcoin bisa membawa miliaran dolar masuk ke pasar. Kemudian pemulihan Bitcoin ETF. Arus masuk spot ETF mencapai $39 miliar di tahun 2024 dan kalau data CPI bulan Maret positif, lembaga bisa masuk kembali mendorong Bitcoin kembali ke atas $90.000. Selain itu ada juga perkembangan stablecoin. Kenaikan 5% di stablecoin yang dipegang whales menandakan tekanan beli yang tertahan. Undang-undang yang mendorong stablecoin ke keuangan mainstream bisa meningkatkan volume transaksi harian dan juga siklus halving Bitcoin. Secara historis, Bitcoin mencapai puncaknya 12-18 bulan setelah peristiwa halving. Kalau Bitcoin berhasil menguji $150.000 sampai $145.000 di akhir tahun ini, altcoin bisa menyusul dengan keuntungan sebanyak 200-500%. Jadi untuk yang bertanya-tanya kenapa pasar kripto stagnan, jawabannya adalah kesabaran. Gelombang berikutnya bisa saja tiba di kuartal 2 atau kuartal 3. Tapi di luar pasar stagnan, kripto menghadapi kesulitan lain, di mana kebijakan perdagangan global membawa dampak yang tidak bisa diabaikan para investor. Dengan Amerika Serikat mempertimbangkan tarif sebesar 60% untuk impor Tiongkok. Tapi apa sebenarnya tarif itu dan kenapa ini mempengaruhi kripto? Tarif adalah pajak untuk barang impor atau ekspor yang digunakan untuk berbagai hal seperti pertama, melindungi industri domestik. Biaya impor yang lebih tinggi membuat produk lokal lebih kompetitif. Kedua, meningkatkan pendapatan pemerintah. Tarif menghasilkan pendapatan meskipun saat ini merupakan bagian yang lebih kecil dari anggaran nasional. Ketiga, perlawanan perang dagang. Jika satu negara mengenakan tarif, negara lain dapat merespons yang mengganggu pasar global. Tarif tidak hanya mempengaruhi perdagangan, tapi juga mempengaruhi mata uang, saham, dan juga aset digital. Contohnya, hal positif dari tarif, mereka meningkatkan lapangan kerja lokal. Tarif untuk barang asing membantu industri dalam negeri tumbuh, mendukung perekrutan. Mereka juga memperkuat supply chain. Mengurangi ketergantungan pada impor bisa mengurangi kerentanan supply chain. Dan mereka juga mendukung narasi kripto. Kalau tarif melemahkan mata uang fiat melalui inflasi, Bitcoin bisa naik sebagai lindung nilai. Tapi sebaliknya, beberapa hal buruk dari tarif adalah pertama, tekanan inflasi. Tarif meningkatkan biaya membuat barang lebih mahal. Di tahun 2018, tarif Amerika Serikat menambahkan 0,2% ke CPI. Tidak hanya itu, tarif juga mendorong perang dagang. Tarif pembalasan mengganggu ekspor, merugikan pasar. Tarif juga mengganggu supply chain. Perangkat keras
keras penambangan kripto seringkali bergantung pada komponen buatan Tiongkok. Tarif untuk komponen ini bisa membuat penambangan kurang menguntungkan. Data CPI Maret 2025 diperkirakan mencapai 2,9% dari tahun ke tahun. Kalau tarif baru mendorong inflasi lebih tinggi, Federal Reserve bisa menaikkan suku bunga, dan ini akan memperkuat dolar yang memberi tekanan jangka pendek ke Bitcoin. Untuk investor kripto, kekhawatiran terkait inflasi bisa berarti volatilitas di masa mendatang. Sementara itu, di tengah ketidakpastian pasar, Ethereum terus maju dengan peningkatan jaringan yang besar. Peningkatan alias upgrade Spectra yang ditetapkan di April 2025 dipercayakan membawa perubahan signifikan. Tapi apa saja yang ada di Spectra upgrade? Pertama, EIP 3074, Smart Wallet. Menghilangkan persetujuan token yang tidak perlu, membuat transaksi lebih lancar dan murah. Kedua, EIP 6110, peningkatan staking, meningkatkan sistem proof of stake Ethereum. Ketiga, format objek EVM EOF, mengoptimalkan eksekusi smart contract untuk efisiensi yang lebih baik. Keempat, yang masih belum 100% pasti, Vertical Trees, yang kalau diterapkan akan mengurangi persyaratan penyimpanan untuk node, meningkatkan skalabilitas. Ethereum berusaha mencapai 100.000 transaksi per detik alias TPS dengan layer 2 rollups, Optimism, Arbitrum, dan lainnya akan terus meningkatkan kecepatan dan pengurangan biaya transaksi. Dan Dank Sharding diharapkan setelah tahun 2025 akan memperluas kapasitas Ethereum secara signifikan. Peningkatan Ethereum di masa mendatang akan mengikuti jalur terstruktur. The Surge sekarang menskalakan Ethereum dengan rollup. The Verge dari tahun 2025 sampai 2026 membuat node Ethereum lebih ringan dan lebih efisien. The Purge pasca 2025 menghapus data yang tidak diperlukan dari jaringan, dan The Splurge 2026 ke atas menyempurnakan dan mengoptimalkan Ethereum lebih jauh. Dominasi Ethereum dalam DeFi, NFT, dan stablecoin tidak melambat. Dengan lebih dari 110 miliar dolar stablecoin yang beredar di Ethereum, adopsi di dunia nyata semakin cepat. Awal yang lambat untuk pasar kripto di awal tahun bukan artinya kita perlu panik, Kriptosias. Karena itu penting untuk kita terus memperhatikan siklus historis, perkembangan regulasi, dan peningkatan jaringan seperti Spectra upgrade Ethereum yang menjadi langkah besar untuk skalabilitas dan adopsi massal ke depannya. Dan tentunya perkembangan tarif juga menjadi faktor lain yang bisa mempengaruhi inflasi, suku bunga, dan harga kripto. Jadi sebagai investor penting untuk mendapatkan update terbaru di ruang kripto. Koreksi di pasar bisa menciptakan peluang dan proyek dengan posisi terbaik akan muncul lebih kuat. Jadi pastikan untuk ikut bergabung di Discord Crypto World ID untuk mendapatkan update terbaru seputar ruang kripto, dan juga ikut berbagai giveaway eksklusif di sana di podcast kita tiap hari Kamis pukul 20 WIB. Linknya ada di kolom deskripsi, jadi tinggal diklik aja. Jam Kriptosias!